Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 30 hari, jutaan manusia di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Mereka bangun sebelum fajar, menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan hawa nafsu. Padahal tidak ada yang mengawasi mereka. Tidak ada kamera, tidak ada polisi, tidak ada atasan, namun mereka tetap taat. Mengapa? Apa sebenarnya yang membuat puasa Ramadan begitu istimewa? Apakah hanya sekedar menahan lapar dan haus? Ataukah ada rahasia besar yang sering tidak kita sadari? Karena ternyata puasa bukan hanya ibadah. Puasa adalah pelatihan jiwa. Puasa adalah terapi hati. Puasa adalah revolusi diri. Dan dalam video ini, kita akan mengungkap 7 manfaat puasa Ramadan yang bukan hanya berdampak di akhirat, tapi juga mengubah hidup kita di dunia. Simak sampai akhir, karena nomor 5 mungkin akan membuat kita melihat Ramadan dengan cara yang berbeda. Menahan diri dengan berpuasa di bulan Ramadan ini ternyata memiliki beberapa manfaat. Allah memerintahkan hamba tentu memiliki kebaikan untuk hamba itu sendiri, juga sebagai ujian layak tidaknya seseorang mendapatkan surganya. Berikut 7 manfaat puasa Ramadan. Pertama, puasa melatih keikhlasan tingkat tinggi. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang benar-benar tersembunyi. Sholat bisa dilihat, zakat bisa diketahui, sedekah bisa terdokumentasi. Tapi puasa, kalau kita ingin membatalkannya diam-diam, sangat mudah. Namun kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu Allah melihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini luar biasa. Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya. Artinya, puasa adalah latihan keikhlasan paling murni. Tidak ada motivasi selain ingin ridho Allah. Dan ketika seseorang terbiasa ikhlas, hidupnya jadi ringan, tidak mudah kecewa, tidak haus pujian, tidak tergantung validasi manusia. Inilah pondasi ketenangan jiwa. Yang kedua, puasa menguatkan kendali diri. Puasa bukan hanya menahan lapar. Puasa adalah latihan pengendalian diri. Menahan amarah, menahan gosip, menahan syahwat, menahan emosi. Dalam hadis disebutkan, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, puasa membentuk karakter. Orang yang bisa mengendalikan dirinya saat lapar dan haus akan jauh lebih mampu mengendalikan dirinya saat kenyang dan nyaman. Dan kendali diri adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena tidak mampu menahan diri. Puasa melatih disiplin, puasa melatih kesabaran, puasa melatih konsistensi. Dan itu semua adalah kualitas orang besar. Yang ketiga, puasa membersihkan hati dari penyakit batin. Iri hati, sombong, hasad, dendam, semua itu tumbuh subur saat hati jarang dilatih. Ramadan datang sebagai detoks hati. Saat kita lapar, kita sadar kita lemah. Saat kita haus, kita sadar kita butuh Allah. Kesadaran ini menghancurkan kesombongan. Puasa membuat kita lebih empati kepada orang miskin, lebih lembut kepada sesama, lebih sadar bahwa semua nikmat bisa dicabut kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa adalah takwa, dan takwa itu bukan hanya soal ibadah, tapi juga hati yang bersih. Sahabat Muslim, keempat, puasa menguatkan hubungan dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Di bulan inilah Rasulullah SAW memperbanyak tilawah. Di bulan inilah umat Islam berlomba-lomba membaca dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Puasa membuat hati lebih tenang, lebih khusyuk, lebih siap menerima nasihat. Coba perhatikan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan terasa berbeda, lebih menyentuh, lebih dalam, lebih terasa maknanya. Karena perut kosong membuat hati lebih peka, dan ketika hubungan dengan Al-Quran kuat, hidup menjadi lebih terarah. Kelima, puasa membuka pintu ampunan yang luar biasa. Ini yang sering membuat hati tersentuh. Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, dosa bertahun-tahun, kesalahan yang kita sesali, kelalaian yang mungkin kita tangisi dalam sujud, Allah beri kesempatan untuk menghapusnya. Bukan dengan sesuatu yang mustahil, hanya dengan berpuasa dengan iman dan keikhlasan. Ramadan adalah momen restart kehidupan. Seolah Allah berkata, ayo kembali, aku masih membuka pintu. Dan betapa ruginya jika kesempatan ini dilewatkan. Yang keenam, puasa menyehatkan tubuh dan pikiran. Secara ilmiah, puasa memberi banyak manfaat kesehatan, memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan, membantu desoksifikasi alami tubuh, meningkatkan sensitivitas insulin, bahkan membantu regenerasi sel melalui proses autofagi. Namun lebih dari itu, puasa juga menyehatkan pikiran. Kita belajar hidup sederhana, kita belajar tidak berlebihan, kita belajar mengontrol pola makan. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga menjaga kesehatan manusia, dan Ramadan adalah paket lengkap, sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual. Terakhir yang ketujuh, puasa membentuk pribadi yang lebih bertakwa setelah Ramadan. Manfaat terbesar puasa bukan saat Ramadan berlangsung, tapi setelahnya. Apakah kita tetap menjaga sholat? Apakah kita tetap menahan lisan? Apakah kita tetap rajin membaca Al-Quran? Jika Ramadan berhasil mengubah kebiasaan kita, maka itulah kemenangan sejati. Ramadan bukan tujuan akhir, ia adalah sekolah. Dan kelulusan sejati adalah ketika karakter kita berubah menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih lembut, lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar bulan ritual, ia adalah bulan perubahan. Selama 30 hari kita ditempa, dibersihkan, dikuatkan, didekatkan kepada Allah. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya ingin mendapatkan rasa lapar dan haus semata? Ataukah kita benar-benar ingin pulang dari Ramadan sebagai pribadi yang diperbaharui oleh Allah? Karena sejatinya, puasa bukan hanya tentang menahan makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa adalah latihan jiwa. Ia adalah madrasah kesabaran. Ia adalah proses penyucian hati. Puasa mengajarkan kita menahan amarah saat emosi memuncak, menahan lisan dari kata-kata yang melukai, menahan mata dari pandangan yang tak diridhoi, serta menahan hati dari iri, dengki, dan riya. Ramadan datang bukan sekedar untuk mengubah jadwal makan kita, tetapi untuk mengubah cara kita memandang hidup. Ia hadir untuk melembutkan hati yang keras, menyadarkan jiwa yang lalai, dan mendekatkan kembali hamba kepada Robnya. Di bulan ini, kita dilatih untuk lebih peka terhadap dosa, lebih ringan melangkah ke masjid, lebih mudah menangis dalam doa, dan lebih ikhlas dalam berbagi. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa bekas. Jangan sampai yang berubah hanya rutinitas, sementara hati tetap sama. Jangan sampai yang sibuk hanya tangan dan lisan, tetapi jiwa tetap jauh dari Allah. Jadikan Ramadan sebagai titik balik, titik hijrah, titik awal untuk memperbaiki sholat, memperbanyak tilawah, menjaga adab, memperhalus akhlak, dan memperkuat hubungan dengan sesama. Semoga Ramadan kita bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima di sisi Allah. Bukan hanya selesai secara waktu, tetapi juga meninggalkan bekas dalam jiwa. Bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi juga mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, mohon doanya agar channel ini dapat terus istiqomah berbagi ilmu dan pengingat kebaikan. Dukungan sahabat sangat berarti, agar dakwah kecil ini tetap berjalan dan semakin banyak hati yang tersentuh. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal pengingat kebaikan lainnya. Semoga setiap ilmu yang dibagikan menjadi amal jariah yang terus mengalir, meski suatu saat kita telah tiada. Semoga setiap huruf yang terdengar menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Semoga Allah menerima niat kita, mengampuni kekurangan kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.